Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Hendrik Pranata, NPM 2352007. Di sini saya akan mengerjakan tugas metalurgi fisik. Tugasnya di pertemuan 6, tugas 4. Eh, Tugasnya disuruh untuk mereview materi. Materinya berjudul diagram fasa logam. Disebut juga dengan diagram kesetimbangan atau diagram konstitusional. Tujuan mempelajari diagram fasa, mengetahui komposisi kimia suatu paduan. Yang kedua, mengetahui jumlah relatif fasa suatu paduan pada temperatur tertentu. Yang ketiga, mengetahui perubahan-perubahan struktur mikro yang terjadi pada suatu paduan akibat proses perlakuan panas. Yang keempat, mengetahui temperatur cair suatu paduan atau disebut khususnya pada proses peleburan logam untuk proses pengecoran. Yang kelima, mengetahui temperatur perlakuan panas suatu paduan. Yang terakhir, mengetahui temperatur pembentukan fase suatu paduan. Kemudian, terlanjut. Klasifikasi diagram fasa. Diagram fasa satu komponen atau satu unsur. Misalnya, untuk air. Di bawah ini adalah diagram fasa. Teks padat, cair, gas, temperatur. Kemudian diagram fasa binar atau paduan dua unsur. Yang terakhir, diagram fasa tersier atau paduan tiga unsur. Kemudian kita lanjut diagram fasa biner. Diagram digambarkan dengan grafik sebagai berikut. Pada tekanan konstan 1 atmosfer. Ini diagramnya fasa biner. Berat totalnya A dan B sama dengan 100. Total semuanya temperatur ini. Kemudian klasifikasi diagram fasa biner. Yang pertama ada tipe 1, dua logam larut sempurna dalam keadaan cair dan padat. Yang kedua tipe 2, dua logam larut sempurna dalam keadaan cair dan tidak larut sempurna dalam keadaan padat. Tipe 3, dua logam larut sempurna dalam keadaan cair dan larut sebagian dalam keadaan padat. Tipe 4, dua logam membentuk fasa intermediat dengan titik lebur kongrun. Yang tipe 5, dua logam membentuk reaksi peritektik. Yang keenam, dua logam membentuk reaksi monotektik. Kemudian yang ketujuh, dua logam tidak berlarut sempurna dalam keadaan cair dan padat. Dan yang terakhir, diagram fasa Fe dikurang Fe3C. Dan yang selanjutnya, diagram fasa biner tipe 1. Dua logam larut sempurna dalam keadaan cair dan padat. Contohnya, Cu min Ni. Ini diagram fasa biner 1. L-nya adalah garis liquid. Ini fasa lumpur. Kemudian garis yang memutar ini garis solidus. Kemudian temperaturnya ke atas. TA, A, B, A ke persen berat unsur. Pengertian L. L adalah fasa liquid. A fasa padat solid solution. Kemudian TA-nya adalah temperatur awal logam A mulai mencair. Kemudian TB-nya temperatur awal logam B mulai mencair. Ini TA ke TB. Kemudian diagram fasa biner 2. Dua logam larut sempurna dalam keadaan cair dan tidak larut sempurna dalam keadaan padat. Contoh Al sama dengan Si. Min Si. Ini Ta temperatur cair logam, kemudian Tb-nya temperatur cair logam, kemudian E-nya fasa austentik atau disebut fasa campuran A dan B. A dan B. Reaksi autentik L
ke A plus B, kemudian TE-nya temperatur terjadi reaksi autektik TE-nya. Kemudian XE-nya ini komposisi kimia fase autektik. Kemudian A min XE itu komposisi hipotektik. XE min B. XE min B. Ini tadi XE min A. Komposisi hipotektik X yaitu X min B. Kemudian diagram fasa biner tipe 3. 2 gram larut sempurna dalam keadaan cair dan larut sebagian dalam keadaan padat. Contohnya PB min SB AL min SU. TA-nya TE, TB, ini XE, A, B. Pengertiannya A sama dengan solid sama dengan larutan padat A yang kaya akan unsur A. Nih ya. Dan B-nya solid solution atau disebut larutan padat sama dengan B yang kaya akan unsur B. A sama dengan kelarutan B dalam A pada temperatur kamar. B kelarutan A dalam B pada temperatur kamar. C-nya A, B, dan C. C-nya itu kelarutan max B dalam A pada temperatur TE. D sama dengan kelarutan max A dalam B temperatur TE. AE-nya garis solvus atau disebut kelarutan B dalam A. BF-nya garis solus atau disebut kelarutan A dalam B. Reaksi autektiknya L ke A plus B. Kemudian diagram fasa biner tipe 4. Dua logam membentuk fasa intermediate dengan titik lebur kongrun. Contohnya Mg min Sn membentuk fasa intermediate Mg2Sn. Ini TAXBY-nya titik lebur kongrun. Kemudian AXBY-nya fasa intermediate. Kemudian A ke AXBY itu reaksi autentik 1. Kemudian AXBY plus B ke plus AXBY itu reaksi autentik 2. Kemudian diagram fasa biner tipe 5. Dua logam membentuk reaksi pratektik, contohnya PT min AG itu reaksi pratektik sama dengan A plus L ke B. Itu disebut reaksi pratektik. A plus L ke B ini ke sini itu namanya reaksi pratektik. Kemudian diagram fasa biner tipe 6. Dua logam membentuk reaksi monotektik, contohnya Cu min Pb. L1 ke L1 ke Al2 itu disebut reaksi monotektik. Kemudian L2 ke sini itu A plus B itu disebut reaksi autektik. Kemudian diagram fasa biner tipe 7. Dua logam tidak berlarut sempurna dalam keadaan cair dan tidak larut sempurna dalam keadaan padat. Contohnya Al min Pb. Berikut contoh diagramnya. L1, L1 plus 2, L2 ini A ke persen B. Kemudian jenis-jenis reaksi fasa yang terdapat pada diagram fasa logam. 1. Reaksi monotektik. L1 ke L2 plus solid bisa balik ke L1. Contohnya ini ya. Kemudian yang kedua reaksi autektik L
kembali ke solid 1 plus solid 2. Kemudian ketiga reaksi autektoid sama dengan solid 1 ke solid 2 plus solid 3 kembali ke solid 1. Kemudian yang keempat, reaksi paratektik L plus solid 1 ke solid 2 kembali ke L plus solid 1. Reaksi yang kelima, reaksi peritektoid sama dengan solid 1 plus solid 2 ke solid 3 kembali ke solid 1 plus solid 2. Kemudian diagram fasa Fe min Fe3C merupakan diagram fasa antara unsur Fe dengan C. Kurang lebih diagramnya seperti ini. Plus Fe3C. Kemudian selanjutnya merupakan diagram fase yang penting untuk besi baja karena satu, dapat menggambarkan fase-fase yang terjadi pada besi baja pada temperatur dan komposisi tertentu. Yang kedua merupakan dasar referensi untuk menentukan temperatur perlakuan panas besi baja atau disebut di daerah autenik. Yang ketiga menggambarkan dengan jelas perbedaan antara besi dan baja ditinjau dari komposisi C dan fasa-fasa atau struktur mikro yang terjadi. Kemudian reaksi-reaksi fasa yang terjadi pada diagram fasa Fe min Fe3C. Yang pertama, reaksi autektoid dalam kurung 723 Celcius, 0,8% C. Itu rho-nya A plus Fe3C kembali ke rho kembali rho ke A plus Fi3C. Kemudian reaksi autektik 1130 Celcius, 43 persen C. Itu rho plus Fi3C ke L, kemudian kembali ke rho Fe3C. Kemudian yang ketiga reaksi peritektik itu di kisaran 1490 Celcius, 0,18% C. X plus L, rho kembali ke arah X plus R kembali ke rho. Kemudian baja mengandung 0,002% C sama dengan 2% C dan klasifikasinya menjadi yang pertama baja hepeotektoid itu di kisaran 0,002 sama dengan 0,8%. Kemudian baja heperotektoid 0,8 sama dengan 2%. Kemudian besi mengandung 2 sama dengan 6,67 Celcius persen dan diklasifikasikan menjadi yang pertama besi hipotektik 2 sama dengan 4,3%. Kemudian besi heterotektik 4,3 sama dengan 6,67%. Kemudian sifat alotropi baja. Bila didinginkan perlahan-lahan pada daerah baja dengan kadar C yang sangat rendah di daerah A, maka Fe atau disebut baja akan mempunyai sifat alotropi yaitu mengandung lebih dari satu tipe struktur kristal tergantung dari temperaturnya. TK sama dengan TK min 723 Celcius sama dengan fase A mempunyai struktur kristal BCC atau disebut magnetik. Kemudian yang kedua 723 Celcius min 910 Celcius fase A struktur kristal BBC
atau disebut non-magnetic. Kemudian yang ketiga 910 Celcius min 1390 Celcius sama dengan fasa struktur kristal FCC atau disebut non-magnetic. Kemudian yang terakhir 1350 sampai 1535 Celcius fasa X struktur kristal BBC atau disebut magnetik. Logam-logam lain yang bersifat alotropi Sn, Mg, Co, C atau disebut intan atau grafik. Perubahan struktur kristal ini disebabkan karena konstanta Kisi setiap struktur pada setiap fasa berbeda-beda. X sama dengan 2,93 A, Rho 3,65 A, kemudian A sama dengan 2,87 A. Kemudian jenis-jenis fasa pada diagram Fe-Fe3C. A sama dengan ferrit, merupakan larutan pada yang hanya dapat melarutkan sejumlah kecil karbon. Di bawah mikroskop nampak berwarna terang. Kelarutan maksimum C dalam fasa ini 0,02% pada temperatur 723 Celcius. Merupakan fasa yang paling lunak dalam baja. Yang kedua, Rho sama dengan austetik, merupakan larutan padat yang dapat melarutkan maksimum 2% pada temperatur 1130 Celcius. Merupakan struktur yang tidak stabil yang mudah berubah menjadi fasa-fasa lain sesuai dengan sifat mekanis yang diharapkan. Oleh karena itu dapat perlakuan panas adalah pada daerah austenit atau disebut pada suhu austenisasi. Kemudian yang terakhir Fe3C sama dengan semenit sama dengan karbida besi, yaitu disebut senyawa yang keras dan rapuh dengan kekuatan tarik yang rendah dan kekuatan tekanan yang tinggi. Struktur kristalnya adalah ortorobik. Kemudian yang keempat, A plus Fe3C sama dengan perlit, disebut campuran auktedit yang mengandung 0,8% dan terbentuk pada temperatur 723 Celcius pada pendinginan yang sangat lambat. Di bawah mikroskop, campuran ini nampak berbentuk lamel-lamel atau plat-plat yang merupakan campuran dari A dan Fe3C. Rho plus Fe3C sama dengan ledeburit sama dengan merupakan atau disebut campuran autektik yang terjadi pada 4,3% dan temperatur 1130 Celcius. Ini adalah gambar super benit astroat pada 200 Celcius. Ini kemudian ini foto kurang lebih seperti ini foto-fotonya. Kemudian yang terakhir, struktur mikro merupakan gabungan dari suatu atau lebih struktur kristal yang membentuk fasa-fasa tertentu secara grafis atau secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi yang pertama ini gambar kristal tunggal atau disebut monokristal atau fasa tunggal. Kemudian ini gambar kristal majemuk atau disebut polikristal. Bisa disebut fasa tunggal. Kemudian ini gambar kristal majemuk atau disebut polikristal. Itu perkiraannya dua fasa atau dalam kurung A dan B. Kemudian yang terakhir pengamatan metalografi. Benda uji ke mounting, kemudian mounting ke grinding, kemudian dia menuju ke polishing, kemudian ke cleaning, kemudian ke etching, dan
ke cleaning, dan terakhir dia ke arah pengamatan di bawah mikroskop. Atau bisa benda uji kemudian langsung ke grinding, kemudian ke flossing, ke cleaning, ke etching, cleaning, kemudian pengamatan di bawah mikroskop. Kurang lebih jika ada saya salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.